sampai nih aku. Pendek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada teman-teman media telah hadir di LBH Jakarta untuk press conference terkait pernyataan pemerintah dari Pak Hamzah yang menuding bahwa LBH Jakarta menerima uang 300 juta untuk Islam Prabowo. Sebelum sampai ke substansi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Aldi Mariamsyah, pengacara publik di LBH Jakarta. Saya kepala bidang pengembangan sumber daya hukum masyarakat. Di sebelah kiri saya ingin perkenalkan dengan Muhammad Isnur. Dia adalah kepala bidang penanganan kasus. Kemudian ada Feby Yonista, atau biasa dipanggil Mayong. Beliau adalah direktur LBH Jakarta. Dan ada Maruli Dua Raja Lebu, yang merupakan pengajar publik LBH Jakarta di Divisi Pengorganisasian dan Pendidikan Masyarakat. Nah, untuk pertama saya ingin memperlihatkan dua berita. Sebenarnya ada banyak berita mengenai tudingan Pak Hamzah terkait LBH Jakarta menerima dana 300 juta dari Pemprov DKI dari Jokowi untuk Islam Prabowo. Ini tudingan yang sangat melecehkan lembaga bantuan hukum Jakarta dan bisa mengakibatkan turunnya kepercayaan publik kepada LBH Jakarta. LBH menerima kurang lebih 1.000 kasus per tahun dan ada tahun lalu ada 28.000 orang yang bergantung nasibnya kepada LBH Jakarta sebagai pencari keadilan, dan tudingan Pak Hamzah bisa menurunkan kepercayaan klien kami dan juga kepercayaan publik dan seluruh stakeholder, bahkan juga kepercayaan dari aparatur penegak hukum dan juga pemerintah kepada LBH Jakarta. Berikut ini dari Rakyat Merdeka Online. Pak terima dana hibah aktivis tidak serang pelanggaran HAM di tubuh Jokowi. Dan di sini disebutkan tahun 2013 YLBHI menerima dana bantuan sosial sebesar 1,8 miliar, sementara LBH Jakarta menerima sebesar 300 juta, total menjadi 2,1 miliar. Kemudian di aktual.co sama disebutkan bahwa LBH Jakarta menerima 300 juta dan ini digunakan untuk menyerang Prabowo. Dan ini menjadi sangat aneh. Saya akan meminta teman-teman Isnur, Mayang dan juga Maruli Dua untuk mengklarifikasi hal ini. Dan di akhir kita akan menyampaikan tuntutan ataupun teguran kita kepada Pak Hamzah, dan rencana kita melaporkan saudara Pak Hamzah ke Badan Kehormatan DPR karena melanggar kode etik. Dan mungkin dari Isnur dan Mayang silakan. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kedatangan hadirannya di sini. Ya, seperti yang disampaikan oleh saudara Alvin, bahwa tuduhan atau saya bilang motif fitnah saudara Pak Hamzah bahwa LBH telah menerima 300 juta dari Jokowi untuk menyerang Prabowo sebagaimana dilansir beberapa media, itu adalah tidak benar. Bahwa pernyataan tersebut tidak dilandasi oleh fakta-fakta yang kuat serta berdasar, sehingga melecehkan integritas
atas dan merugikan nama baik lembaga hukum Jakarta. Terkait tuduhan tersebut, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa dana sebesar 300 juta yang diterima oleh LBH Jakarta bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Yang kedua, bahwa dana sebesar 300 juta yang telah diterima LBH Jakarta pada tahun 2013 itu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya tekankan bahwa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan dari pribadi Jokowi. Merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban negara atas penyediaan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diamanatkan oleh pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana sesungguhnya pemerintah daerah juga memiliki kewajiban diberikan wewenang untuk alokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Undang-Undang bantuan hukum merupakan undang-undang yang turut dibahas dan disahkan pada 2 November 2011 oleh saudara Fahri Hamzah sendiri, sehingga semestinya saudara Fahri Hamzah mengetahui soal mandat dari undang-undang bantuan hukum tersebut, juga termasuk mandat kepada pemerintah daerah. Saat itu Fahri Hamzah menjadi wakil ketua komisi 3 DPR RI. Yang ketiga, bahwa seluruh dana tersebut telah selesai digunakan pada tahun 2013 untuk penanganan kasus korban ketidakadilan, penerbitan buku saku dengan judul perburuan perempuan dan anak, perkotaan dan masyarakat urban dan hak tersangka, serta penerbitan jurnal berita LBH Jakarta dan pengelolaan website, selanjutnya pelatihan paralegal, dan seterusnya seminar diskusi publik mengenai hak atas peradilan yang adil dan jujur, serta seminar mengenai undang-undang bantuan hukum. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk advokasi mendorong adanya peraturan daerah bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta berupa pertemuan jaringan dan diskusi publik. Dan semua laporan itu sudah ada di sini dan telah kami laporkan secara publik di dalam catatan akhir tahun kami, dan juga beserta dengan auditnya. Ini menunjukkan bahwa saudara Fahri Hamzah tidak mengetahui atau sengaja tidak ingin mengetahui adanya laporan yang sudah kami sampaikan ke hadapan publik. Yang keempat, bahwa tanpa perlu mengajukan bantahan dan bukti lainnya seperti proposal pengajuan dana dan laporan pertanggungjawaban keuangan APBD pun, sebenarnya pernyataan Fahri Hamzah sendiri sudah saling bertolak belakang. Pertama, saudara Fahri Hamzah menyatakan bahwa LBH Jakarta menerima dana 300 juta pada tahun 2013, kemudian menuduh LBH Jakarta menggunakan dana tersebut untuk menyerang Prabowo di tahun 2014. Sebagai anggota DPR RI, seharusnya saudara Fahri Hamzah paham bahwa anggaran tahun 2013 itu hanya bisa dibelanjakan di tahun 2013 pula. Kedua, dana sebesar 300 juta telah digunakan tahun 2013 untuk kerja-kerja bantuan hukum dan telah dilaporkan penggunaannya secara khusus kepada pemberi anggaran, yakni pemerintah Provinsi DKI Jakarta bulan Oktober 2013, juga kepada publik melalui catatan akhir tahun di bulan Desember 2013. Dan di tahun 2014 ini perlu ditekankan juga, LBH Jakarta tidak mengajukan atau menerima dana bantuan hukum apapun dari Pemprov DKI. Di tahun 2014 ini kami tidak menerima bantuan apapun dari Pemprov DKI. Dan kelima, bahwa setiap pengelolaan anggaran termasuk dana hibah kepada LBH Jakarta dikelola secara transparan dan akuntabel. LBH Jakarta melakukan audit rutin setiap tahun oleh lembaga akuntan publik terpercaya. LBH Jakarta juga membuat catatan akhir tahun 2013 sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang diamanatkan kepada LBH Jakarta, sehingga pernyataan Fahri Hamzah menjadi tidak berdasar. Yang keenam, bahwa lembaga kami tidak pernah menerima uang baik dari Joko Widodo sebagai salah satu kandidat presiden Republik Indonesia yang berkompetisi dalam pemilihan
Hukum 2014 atau siapapun dalam setiap kampanye dukungan terhadap hak asasi manusia yang telah kami lakukan secara konsisten, bahkan semenjak lembaga ini berdiri. Nah, ini juga menegaskan bahwa LBH Jakarta penting untuk diketahui bahwa LBH Jakarta tidak mendukung Jokowi sebagai calon presiden 2014. Ini penting diketahui oleh teman-teman bahwa LBH Jakarta tidak mendukung Jokowi sebagai kandidat presiden 2014. Namun demikian, LBH Jakarta memiliki kepentingan baik hukum dan moral untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat luas tentang bahayanya apabila masyarakat memilih Prabowo sebagai presiden. Dan itu telah secara konsisten LBH Jakarta lakukan, bukan semata-mata demi mendukung salah satu calon, akan tetapi ini adalah demi kepentingan hukum, hak asasi manusia, dan moral. Ya. Karena pertanggungjawaban hukum dan hak asasi manusia Prabowo terkait dengan penculikan aktivis dan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu itu sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami tidak bisa membiarkan bangsa ini, masyarakat Indonesia, memilih dan memiliki presiden yang memiliki catatan buruk hak asasi manusia di masa lalu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan. Ya, kami tambahkan, kami jelas sangat kecewa dan meminta agar Pak Hamzah minta maaf secara publik dan terbuka kepada LBH Jakarta. Tambahan dari saya bahwa LBH Jakarta menerima bantuan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta bukan hanya masa Jokowi. Jauh sebelum itu kami menerima dana hibah sejak zaman Bang Ali Sadikin, sejak 65. Ada Bang Ali termasuk penerima dan juga dalam pendidik dan juga pembina LBH Jakarta. Yang kedua, pada zaman Fauzi Bowo atau Foke, LBH Jakarta juga menerima. 2011 LBH Jakarta menerima 2 juta, 2012 LBH Jakarta menerima 200 juta juga. Jadi bukan hanya pada masa Jokowi saja LBH Jakarta menerima hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian penerimaan hibah ini oleh Pemprov tidak kemudian berdampak pada LBH Jakarta tidak melakukan advokasi dan menentang kebijakan yang tidak pro masyarakat dan tidak pro miskin. Pada zaman Jokowi, kita melakukan gugatan-gugatan kepada Jokowi. Di kasus misalnya sosialisasi air, kita membuat Jokowi sebagai gubernur. Di kasus misalnya kemudian Pakambo, Biji Baru dan lain-lainnya, atau Kangan misalnya warga yang digusur, kita menggugat gubernur DKI Jakarta pada masa ini. Jadi tidak berarti kemudian hibah diberikan itu menghentikan atau berdampak pada kebijakan di Jakarta untuk menggugat Pemprov DKI Jakarta. Kemudian bahwa kami akan berencana melaporkan ini kepada Badan Kehormatan DPR besok Senin jam 11 siang. Kami akan meminta Badan Kehormatan menegur Fahri Hamzah. Dan saya pikir ini pelanggaran dilakukan oleh Fahri Hamzah itu semakin menumpuk. Banyak sekali kecaman masyarakat, kebencian masyarakat, kerisauan masyarakat, ucapan yang terlontar dan tanpa fakta dan menyakiti banyak pihak. Saya pikir harus ada teguran yang keras kepada Fahri Hamzah dari DPR agar tidak mempermalukan sendiri dia sebagai anggota dewan. Dan juga saya membantah tudingan Fahri Hamzah yang dibilang bahwa Jakarta diam terhadap pihak-pihak lain di kubu Jokowi. Pada rilis yang sebelumnya kami juga menjelaskan bahwa kami menduga bukan hanya Prabowo sebagai jenderal yang bermasalah dengan hak masyarakat, tapi kami menduga juga ada jenderal lain di pihak-pihaknya kubu Jokowi yang juga kami duga bagian dari sejarah sejarah buruk yang masa lalu. Jadi kami fair di sini. Sayang saja Fahri Hamzah yang kurang informasi atau justru tidak mau menerima informasi. Sama saja. Lalu ikuti. Ya baik, terima kasih. Menambahkan sedikit bahwa Fahri Hamzah selaku anggota DPR yang saat ini dan terpilih 2014-2019 sebenarnya adalah menuding LBH Jakarta menurut kita, saya pikir itu menunjukkan kebenaran dia sendiri selaku anggota DPR
informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat. Itu fungsi DPR. Karena marwah seorang anggota dewan di situ, maka dia memberikan suatu informasi yang benar, bukan membuat suatu penyesalan baru kepada publik atau memberikan informasi yang tidak benar. Tapi memang keparikannya, kekayaan ataupun perubahannya sengaja bukan hanya di dunia ini. Kalau dilihat dari jejak selama dia anggota dewan, mulai dia mengusulkan pembubaran KPK, mulai dia mengusulkan poligami, mulai dia tidak menyukai seorang anggota komisioner ketika dia diserang. Memang ini cara-cara Pak Rifan. Ketika dia terpojok, akhirnya menyerang orang dan tidak berdasarkan suatu ilmiah dan tidak melakukan cek dan cross-check. Maka anggota dewan yang seperti ini, maka kami harapkan supaya badan kehormatan DPR itu melakukan teguran atau memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilihan supaya tidak melakukan pengulangan ke depan, dan DPR selaku anggota dewan itu harus menjaga kehormatan yang dimiliki oleh anggota dewan itu sendiri. Nah, terkait soal tudingan apakah LBH Jakarta menerima duit dari Jokowi untuk menyerang Prabowo, kami pikir sudah lebih dari 8 tahun LBH Jakarta maupun sebelum reformasi, setelah reformasi LBH Jakarta tetap nilai yang diperjuangkan adalah kebenaran dan keadilan. Jadi diletakkan dalam kebenaran dan keadilan. Kemungkinan mungkin Pak Hamzah berjuang dengan meletakkan dengan suatu hal yang yaitu bahkan mungkin aja uang kalau dia seperti ini. Jadi nilai perjuangan Pak Hamzah yang ada di Jakarta itu sangat jauh berbeda. Kalau Pak Hamzah mungkin uang yang menjadi perjuangan dia kekuasaan. Kalau yang di Jakarta itu adalah keadilan dan kebenaran. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan politik praktis yang ada saat ini dengan membawa-bawa ke Jakarta seolah-olah yang mendukung Jokowi sebagai salah satu calon presiden. Bahwa LBH Jakarta sebelum Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden ataupun sebagai wakil presiden pada saat megawati, LBH Jakarta selalu menyuarakan untuk pertama untuk pengadilan HAM, adil semua penjahat HAM. Kemudian bahkan LBH Jakarta membuktikan komitmennya dengan bergabung dengan berbagai koalisi. Pertama koalisi melawan LBH Jakarta dengan berbagai kawan-kawan di ASN itu selalu menyuarakan bahwa Prabowo itu harus diadili bukan sebagai dan menolak sebagai presiden untuk 2014-2019. Karena kenapa? Karena itu adalah konsekuensi logis atas perbuatan dia masa lalu yang tidak dipertanggungjawabkan, bahkan dia lari dari perbuatan apa yang dia lakukan. Jadi bukan karena soal dia sebagai capres saat ini akhirnya sudah di politis. LBH Jakarta sudah hampir 10 tahun atau lebih sebelum reformasi, setelah reformasi itu menyuarakan yang namanya penjahat itu harus diadili. Ini soal kemauan dan kemampuan daripada negara. Dan yang selanjutnya di tahun 2014 ini bahkan LBH Jakarta bergabung beberapa koalisi. Di tahun dulu kalau ada buruh yang mendukung Prabowo sebagai kandidat presiden itu hak politik di mereka. Tapi dari LBH Jakarta itu menggagas suatu gerakan untuk melawan, untuk menolak pencapresan, menolak Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia karena konsekuensi dia di masa lalu dan berbagai track record dia, catatan rekam jejak dia yang sangat-sangat buruk dan jauh dan tidak ada visinya dia untuk kemajuan hukum, kemajuan terkait soal hak asasi manusia. Bahkan tidak ada dalam visinya dia untuk mengadili pelanggaran HAM. Nah, ini yang menjadi kemudian juga kita juga bergabung dalam ITN, Indonesia Tanpa Militer. Kita mengkritisi Jokowi bahwa di belakang Jokowi itu ada jenderal-jenderal yang memang yang bermasalah dan ada juga kuat itu terlibat dalam pelanggaran HAM. Sehingga tujuan-tujuan dari Pak Anja sebenarnya adalah itu tujuan-tujuan yang keliru, bahkan dari sebagai katakan fitnah. Artinya itu tidak benar. Dan yang kedua, LBH Jakarta menerima dana bantuan hukum itu secara konstitusi. Karena konstitusi mengamandatkan terkait soal bantuan hukum, maka itu diterima oleh LBH Jakarta. Jadi Pak Hamzah itu memang harus mengklarifikasi supaya masyarakat tidak bingung, supaya masyarakat juga mengetahui informasi yang sebenarnya. Kalau dia keliru, kalau dia memang tidak tahu, seharusnya juga dia minta maaf dan lebih banyak belajar lagi saya pikir
pelanggaran HAM baik yang itu dilakukan oleh Prabowo ataupun yang dilakukan oleh jenderal-jenderal di zaman Jokowi. Dan pada yang ada kita duga bahwa mereka dia ingin menguntungkan kampanye kami ataupun perjuangan kami untuk mengusut pelanggaran HAM. Kita buka sesi tanya jawab sekarang bagi teman-teman media yang ingin bertanya tentang nama dan materi. Tadi kan memang sudah secara tegas mengatakan bahwa LBH tidak mendukung Jokowi, tetapi memang melakukan kampanye melawan pas secara bersama. Nah, sebetulnya LBH sendiri memiliki hak untuk melakukan itu, ataukah memang harus ada laporan dulu dari pihak terkait untuk memperjuangkan hal tersebut? Yang dimaksud dengan laporan mungkin ada aduan gitu untuk agar kampanye ini juga dilakukan oleh LBH, apakah memang itu terlepas dari misi LBH sendiri? LBH Jakarta sejak yang zaman sebelum bahkan penetapan kita selalu teriak-teriak tentang peristiwa Tanjung Priok. LBH Jakarta juga teriak-teriak kita mendampingi warganya maju gugatan, kemudian menduduk serta kemudian menggugat para jenderal kasus Talang Sari. Juga di peristiwa 98 kami juga kemudian konsisten untuk melakukan banyak hal, mengadvokasi, menyuarakan, meneriakan untuk pemerintah agar segera menuntaskan peristiwa 98. Jadi bukan hanya peristiwa 2014 saja kami bercerita soal ini. Kami meminta pertanggungjawaban Prabowo dan jenderal lainnya itu kami suarakan setiap tahun sejak 98 sampai 2013. Jadi tidak hanya momentum 2014 saja. Itu yang kemudian kami menepis perizinan kami menyuarakan pelanggaran hanya menjelang mobil saja. Bisa di tracking LBH Jakarta menjual gugatan 565 di tahun 2005. Di tiap aksi-aksi kamisan, di tiap aksi-aksi tahun, kita setiap 10 Desember menaikkan harga HAM. Kita aksi setiap tahun 10 Desember 2006, 2007, 2008, 2009 itu kami suarakan tentang siapa itu Prabowo, siapa itu Wiranto, siapa itu tokoh-tokoh jenderal lain yang kami duga melanggar HAM yang kuat. Jadi dengan itu sangat tidak dasar kalau kemudian kami menuduh menjegal Prabowo di Jakarta saja. Itu kerja-kerja kami yang kami lakukan selama ini. Bisa di tracking juga. Terbitan LBH, hasil riset LBH, kemudian beberapa anggota LBH yang dirilis setiap tahun terkait pelanggaran HAM masyarakat. Juga di jaringan-jaringan yang kami lakukan, ada koalisi melawan lupa, ada koalisi untuk perlindungan korban KPK dan lain-lain. Juga aksi-aksi kami ke DPR menuntut misalnya bagaimana mengembalikan korban hilang bersama para korban. Itu bukan hanya menjelang pemilu saja. Itu konsisten kami tahun-tahun hari ke hari gitu. Itu bukan ternyata sampai berdasarkan langsung. Saya yang mau nambah, jadi waktu yang sebetulnya di tahun 2014 ini LBH Jakarta terlibat dalam pengaduan kembali ke Komnas HAM terkait dengan pernyataan Nakib Raden. Itu di awal kali ketika LBH Jakarta bersama korban dan bersama jaringan organisasi hak asasi manusia yang selama ini memperjuangkan ungkapan pelanggaran masa lalu itu mendatangi Komnas HAM. Intinya sebetulnya kami ingin mendorong Komnas HAM untuk memanggil Kiflan Zen dan juga Prabowo kala itu yang pernyataannya bahwa Kiflan Zen mengetahui ya, di mana orang-orang yang diculik itu. Nah, terus kemudian juga kami melakukan menuntut Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses penuntutan, penyidikan dan penuntutan atas hasil penyelidikan Komnas HAM ya, terkait dengan peristiwa 98 yang sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu tidak benar bahwa LBH Jakarta hanya kali ini saja dan hanya demi momentum politik pemilihan presiden, akan tapi ini adalah advokasi yang sudah dilakukan oleh LBH Jakarta
bertahun-tahun bersama korban yang sampai saat ini belum mendapatkan rasa keadilan. Mungkin pertanyaan keduanya, karena besok kan akan melaporkan ke Badan Kehormatan DPR. Apakah ada tenggat waktu yang diberikan kepada fraksi yang mungkin sampai 24 jam atau mungkin 24 jam untuk meminta maaf? Apakah bersamaan dengan aduan kepada terus terang kita tidak memberikan tenggat waktu. Biarlah itu jadi tanggung jawab orang kalian. Bahkan kalau tidak dijawab, tidak diklarifikasi, biar publik tahu bahwa publik punya satu anggota DPR yang melakukan fitnah dan tidak ada klarifikasi. Kedua, ada anggota DPR dan pendukung calon tertentu, calon presiden tertentu yang berusaha mempengaruhi publik lewat fitnah kepada LPD Jakarta dan menyerang integritas LPD Jakarta dan bisa berakibat kepada turunnya kepercayaan publik kepada LPD Jakarta. Terus terang kami sudah rapatkan bahwa ini sebenarnya kalau kita adalah lawyer yang sangat positifistik, ini adalah perbuatan pidana menuduh LPK tanpa dasar, memfitnah LPK tanpa dasar. Tapi kami sebagai lembaga hak asasi manusia yang concern juga mengenai kebebasan berekspresi, kita menolak pasal pidana pencemaran nama baik. Dan kami juga menolak kriminalisasi orang-orang yang mengekspresikan pendapatnya ataupun melakukan kebebasan berekspresi. Tapi kami juga mendorong bahwa fitnah yang dilakukan oleh Fahri Hamzah ini ada mekanismenya di Badan Kehormatan DPR. BK itu punya wewenang, punya tanggung jawab untuk mempertahankan martabat atau kehormatan DPR dan ada satu anggotanya yang dalam kasus ini bisa jadi nanti merusak citra DPR. Kami sepenuhnya menyerahkan ini ke Badan Kehormatan DPR dan tidak ada tenggat waktu kepada Fahri Hamzah untuk meminta maaf, tapi itu adalah tanggung jawab moral Fahri Hamzah dan ini sudah mau pemilu. Ini juga, saya rasa ini juga berkaitan dengan statement Fahri Hamzah yang lain. Kenapa ini berurutan gitu? Aktivis HAM diserang, LBH yang diserang, kemudian kemarin pesantren diserang, jadi ini sangat ke pemilu. Apakah ini salah satu upaya untuk mendelegitimasi statement-statement ataupun bagaimana kawan-kawan aktivis HAM, kemudian untuk memperjuangkan salah satu calon tertentu? Sepertinya iya, kami juga iya. Dan publik harus mendukung Fahri Hamzah sebagai anggota DPR atau calon anggota DPR yang melakukan perbuatan yang fitnah yang telah memfitnah LPD Jakarta menerima uang untuk pemenangan Prabowo yang dimana itu tidak Agak heran sebetulnya. Pak Hamzah itu kan adalah kader partai yang berasaskan agama. Nah, semestinya dia itu sadar benar bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan menurut prinsip-prinsip ajaran agama yang dianutnya dan yang dianut oleh partainya. Tapi kenapa tanpa verifikasi dan tanpa informasi yang cukup Fahri Hamzah melakukan tuduhan yang berupa fitnah kepada LPD Jakarta? Yang ini yang saya nggak mengerti, kenapa Fahri Hamzah berani untuk melakukan fitnah itu, di mana dia tahu konsekuensi baik secara hukum, moral maupun agama. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat. Pertama, jangan termakan oleh fitnah yang dilakukan oleh Fahri Hamzah terkait dengan tuduhan penggunaan 3 juta proyek LPD Jakarta. Yang kedua, kami ingin menghimbau masyarakat untuk tidak mengikuti orang-orang atau pihak-pihak yang sukanya, yang gemarnya, yang hobinya menyebar fitnah. Karena kita semua tahu fitnah itu lebih keji dari pembunuhan. Lagi, ini juga bagi saya fitnah Fahri Hamzah bentuk pelecehan kepada
kepada institusi negara. Pertama, institusi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan segala jenis dan lembaga-lembaganya, ada BPKP, ada Biro Hukum dan lain-lain. Ini menyakiti ribuan PNS di DKI Jakarta yang telah bekerja bagaimana agar pemberian hibah itu sesuai dengan penggunaan yang baik dan benar. Dan menyakiti juga ribuan masyarakat yang telah memberikan pajaknya dan menikmati bantuan hukum di DKI Jakarta. Kami per tahun itu memberi bantuan hukum pada minimal 1.000 orang yang mengadu ke Jakarta. Dan rata-rata 20.000 orang terbantu di belakang. Itu menyakiti mereka. Yang kedua, ini juga menyakiti institusi negara. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan audit LBH Jakarta dan lembaga yang dipanggil dan dipilih karena laporannya yang cukup rapi dibanding lembaga-lembaga lain. Dan telah pula diaudit oleh BPK RI. Dan ini kan clear di 2013. Maka Pak Riza bukan hanya melecehkan LBH Jakarta dan klien-klien di belakangnya, tapi juga melecehkan Pemprov DKI Jakarta, melecehkan Kemendagri, dan melecehkan BPK RI. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Jika tidak, kami akan menutup dengan undangan secara terbuka kepada teman-teman untuk hadir besok pukul 11 di DPR RI di Badan Kehormatan DPR untuk melaporkan Pak Riza. Dan kedua, kami ingin menutup dengan salah satu upaya LBH Jakarta agar pemilu 2014 ini berjalan dengan baik dan juga kita menghasilkan pemimpin yang betul-betul bersih dari pelanggaran HAM dan juga betul-betul ingin mengabdi pada masyarakat. Kami kemarin sudah merilis pemilih cerdas mengenal rekam jejak dan menuntut perubahan. Jadi rekam jejak Jokowi dan timnya dan kemudian rekam jejak Prabowo juga dan timnya ada sudah kami rilis dan kami cantumkan di website. Artinya kami ingin rakyat itu kami ingin fair bahwa masyarakat inilah rekam jejak Jokowi dan kawan-kawannya, inilah rekam jejak Prabowo dan kawan-kawan. Kemudian pilihlah secara cerdas di tanggal 9. Itu dari kita semua. Ada tambahan cerita sedikit aja. Nah, ini sebetulnya ada kawan-kawan nanti bisa lihat ya, ada SK Gubernur Pemprov DKI Jakarta tahun 2013 tentang penetapan hibah bantuan sosial dan keuangan, di mana LBH Jakarta menerima 300 juta. Dan di dalam keputusan ini bukan hanya LBH Jakarta yang menerima dana 300 juta dari Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi bersama LBH Jakarta di dalam keputusan ini ada berbagai yayasan dan berbagai masjid penerima yayasan Islam dan masjid penerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta tahun 2013, dan juga ada Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Apabila LBH Jakarta difitnah menerima 300 juta demi kepentingan politik Jokowi, bukankah Fahri Hamzah bermaksud menyatakan juga bahwa masjid-masjid dan yayasan-yayasan Islam termasuk Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia itu juga bersama-sama LBH Jakarta menerima dana hibah untuk kepentingan politik Jokowi? Bukankah seperti itu? Tapi nyatanya kami sudah mempertanggungjawabkan dan kami sudah melaporkan dan laporan kami sudah diterima, dan kami yakin juga berbagai yayasan Islam dan juga masjid-masjid penerima dana hibah itu juga sudah